Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-154. Kuasa tak berlaku lagi ketika Bagas sehat. Selamat mendengarkan. Fah, bangun sayang. Lirik Bagas membisik di telinga sang istri. Syifa menggeliat, tubuhnya masih serasa sakit karena kejadian kemarin. Ia pun menatap Bagas yang langsung mengecup pipinya saat itu. Masih pagi banget, kenapa mas? Tanya Syifa. Aku mau mandi, hari ini aku mau ke kantor. Tapi mas, Syifa menunjukkan tangannya masih dibalut. Iya aku tahu, biar aku mandi sendiri, kamu tunggu aja di luar. Bisa, tanya Syifa, dibalas anggukan Bagas padanya. Syifa kemudian berdiri, mengikat rambut dan mempersiapkan keperluan mandi Bagas. Ia lalu mendorong Bagas dan membawanya ke kamar mandi setelah meyakinkan sekali lagi. Ya udah Iva keluar, nanti kalau ada apa-apa panggil aja. Iva siapin seragamnya ya. Ucap Syifa sembari melangkahkan kakinya keluar. Bagas memulai kegiatannya. Meski lagi-lagi sulit, tapi ia harus dapat melakukannya. Entah bagaimana hasil akhirnya. Yang penting ia telah berusaha mandiri. Syifa hanya tinggal membereskan lagi. Usai dengan kegiatan mandinya yang cukup lama, Bagas keluar dengan piyama yang telah disediakan. Yakin mau ke kantor? Iva ikut nggak? Tanya Syifa. Ikut. Kami harus tunjukin kalau kamu baik-baik aja. Jawab Bagas yang mulai mengenakan kemejanya. Syifa hanya mengangguk dan meraih handuk setelah Bagas rapi. Sebenarnya masih begitu nyeri, tapi demi sang suami dan perusahaan, ia memang harus kuat. Nanti Mas bawa ke salon, biar sekalian perawatan mau? Tawar Bagas. Ih mau, suka sekali kalau begitu. Ucap Syifa dengan penuh semangat, berlari kecil menuju kamar mandi. Bagas keluar dari kamar, belum ada yang lain keluar dari kamar masing-masing. Bagas hanya menghela napas panjang, lalu terdiam di tengah-tengah ruangan tanpa bergerak sedikit pun. Hingga Mama, Papa, dan Reza keluar. Mereka tersentak kaget dengan kembalinya Bagas ke sifat semula, tatapan tajam dan serius, yang mungkin tak lagi ramah senyum seperti sebelumnya. Tante? Iya Zah? Udah balik lagi dia. Sepertinya begitu, jawab Mama Ayu. Hus, jangan diomongin, tegur Papa Erlan. Mereka merapikan diri dan Mama Ayu menghampiri untuk membawa Bagas ke meja makan. Bagas mau ke kantor? Udah siap? Tanya sang mama dengan penuh senyuman. Bagas mengangguk. Banyak yang harus diselesaikan dengan tangan Bagas sendiri. Ucapnya datar dengan mengancingkan lengan. Syifa keluar. Yang telah rapi menghampiri semuanya untuk sarapan bersama. Suasana terasa tegang kali ini, apalagi ketika Syifa merasakan aura Bagas yang berbeda. Kenapa? Bisik Syifa pada Reza. Reza hanya menggeleng, tak berani menjawabnya. Umairah, selesaikan sarapanmu, ucap Bagas. Iya mas, jawab Syifa dan keadaan kembali hening. Usai dengan sarapan, mereka berangkat dengan kendaraan masing-masing. Reza bertahan dengan motornya, karena memang hobi yang sudah sekian lama terpendam. Motor Reza dihancurkan sang ayah kala itu, karena tak mau menurutinya menjadi apa yang ia mau. Di ruang rapat utama, para anggota Dewan Perusahaan telah berkumpul. Om Edward dan Om Aldo, suami Tante Fiona, telah duduk dengan bangganya di kursi kekuasaan Bagas, dengan senyumnya yang begitu cerah dan ceria. Bagaimana bisa? Semudah ini mengakuisisi perusahaan, hanya dalam semalam? Tanya seorang anggota senior. Kita lihat kenyataan, itu adalah tanda tangan asli si pemilik kuasa. Itu sah, secara hukum dan kami sekarang pemegang Nugraha Company. Ucap Om Aldo dengan begitu bangga. Semua anggota dewan membaca kopian berkas itu. Mereka mengangguk dan paham atas isi yang ada di dalamnya. Bahwa Syifa menandatangani pengalihan perusahaan pada Om Edward, Papa Reza. Meski dengan sedikit perdebatan, kenyataannya, tanda tangan yang tertera itu asli milik sang kuasa. Bagaimana? Masih diragukan? Tanya Om Edward. Bagaimana kalian mendapatkannya? Tak usah banyak bertanya, yang penting tanda tangan ini asli. Jawab Om Edward dengan sedikit keras. Tanda tangan itu asli dan sah ketika Bagas sakit dan ketika Bagas sehat, serta dapat melakukan pekerjaannya kembali. Tanda tangan kuasa itu tak berlaku lagi. Ucap Reza yang masuk ke ruangan itu bersama Bagas.